Solok Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Provinsi Sumatera Barat. Konon di zaman penjajahan Belanda, hampir sebagian besar daerah di Solok Selatan merupakan perkebunan kopi. Namun berkembangnya penyakit kina membuat perkebunan kopi beralih menjadi hamparan perkebunan teh. Hanya sebagian masyarakat yang masih bertahan menanam kopi. Itu pun kopi dengan jenis Robusta. Pengembangan kopi Arabica di Solok Selatan sudah dimulai sejak tahun 2012 di daerah Letterwe, Kecamatan Sangir. Di daerah ini, hamparan kebun kopi terbentang luas di lahan-lahan masyarakat. Tanaman kopi tersebar di beberapa kecamatan di Solok Selatan, seperti penanaman kopi Arabica yang terdapat di daerah Camintoran, Timbarau di Kecamatan Sangir, Sentral Kecamatan Pauduo, dan di Pakan Rabaa, serta Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parigadang di Aceh. Varietas kopi yang dikembangkan adalah Sigara Rutang dan Andung Sari. Sejak zaman Belanda memang Solok Selatan menjadi pilihan tanam kopi. Kemudian karena ada berbagai penyakit di Arabica, tanaman kopi diganti. Karena ada pandemi juga, malaria, kebun-kebun kopi diganti dengan tanaman kina. Kemudian juga ada kebun-kebun teh oleh perusahaan. Tetapi sejak 1960-an masyarakat kembali menanam kopi Robusta. Nah, pada tahun 2000-an masyarakat mulai kembali juga tertarik menanam Arabica. Ada 3.000 sampai 4.000 kakak yang terjun di kopi, ada 4.483 hektar. Salah seorang pemerhati kopi di Solok Selatan, Atila Majidi, merupakan sosok yang begitu lekat dengan kehidupan petani kopi. Meski mengaku awalnya tidak begitu mengenal kopi, namun dalam perjalanannya kopi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan Atila Majidi, datuk si bungsu dari Solok Selatan. Pria berusia 49 tahun ini mengaku telah jatuh cinta dengan kopi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Kecintaannya terhadap kopi membuat Bapak Parubaya ini mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan dunia pertanian di Solok Selatan. Sosok Pak Datuk pernah bekerja sebagai penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Panggilan jiwanya untuk mengembangkan kopi membuat Pak Datuk berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Alumni IPB Angkatan 28 ini rela berhenti bekerja sebagai penyuluh pertanian kontrak sejak Juli 2018 dan lebih fokus mengembangkan perkebunan kopi rakyat. Berbekal pengetahuan di bidang kopi, Pak Datuk melebarkan sayapnya di dunia pertanian kopi. Memahami tentang seluk-beluk kopi membuat Pak Datuk tidak pelit berbagi ilmu kepada para petani kopi Solok Selatan. Bahkan Pak Datuk ikut mengedukasi para petani kopi tradisional dan milenial muda untuk mau menjadi bagian dari petani kopi. Bukan hal yang mudah pastinya, karena mengubah pola pikir dan paradigma tentang pertanian atau perkebunan kopi merupakan perjuangan tanpa mengenal lelah. Bagi Pak Datuk, seorang petani harus bisa berdaya dan mandiri. Petani harus berpikir maju, tidak cepat puas dengan hasil yang didapat. Ada sebuah cerita di 2019, seorang teman saya sedang berada di Jogja atau di Solo. Dia menelpon saya ketika saya sedang berada di teras rumah. Dia mengatakan bahwa kopi yang terkenal di Jawa Tengah, Solo dan Jogja itu kopi Solok. Dia tidak bisa membedakan Solok dan Solok Selatan saat itu, padahal saya domisili di Solok Selatan. Dia mengatakan bahwa bubuk kopi Arabica itu sekilo 300.000. Saya kaget, kemudian saya bertanya ke petani. Saya 2012 sudah menginisiasi terbentuknya kelompok tani di Letterwe. Ternyata petani-petani kita di Solok Selatan itu hanya menjual ceri.
mereka tidak bisa mengolah kopi menjadi green bean, roast bean, atau pembubukan. Nah, kemudian di situ saya mulai belajar di Jawa Tengah, di daerah Semarang, kemudian belajar ke petani-petani, ke prosesor. Saya tunjukkan bahwa sangat luar biasa nilai tambah dari setiap proses industri kopi itu. Katakanlah kalau cherry mereka hanya jual 5.000, 4.000 saat itu sekilo. Kalau mereka tambah sedikit kerjanya menjadi menghasilkan green bean, itu akan menghasilkan 110 per kilonya. Nah, kemudian bubuknya tadi juga 300.000. Nah, itu saya kasih contoh, saya perlihatkan kepada mereka, saya memulai dulu. Diakui Pak Datuk, bertani atau berkebun kopi menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Karena hampir semua bagian kopi dapat dimanfaatkan, diolah menjadi produk dan dijual sebagai varian kopi. Dari 2 jenis kopi, Pak Datuk lebih fokus terhadap pengembangan kopi Arabica Solok Selatan. Ia pun mencoba mengajak para petani untuk ikut memproduksi kopi Arabica yang mempunyai cita rasa khas. Terlebih lagi, pasar kopi yang semakin menggiurkan dan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan kegigihannya, sejumlah petani tradisional bahkan tertarik mengembangkan produksi kopi, tidak sebatas hanya sampai pada ceri kopi. Namun bisa mengembangkan sayap mereka mengolah ceri-ceri kopi menjadi biji kopi yang berkualitas tinggi. Tidak hanya petani tradisional, semangat generasi milenial untuk menjadi petani kopi juga cukup tinggi di Solok Selatan. Bahkan saat ini sejumlah pemuda telah bergabung dalam petani milenial di Solok Selatan. Mereka mengaku bangga menjadi petani, terlebih petani kopi. Sebagai duta petani andalan dan duta petani milenial, Pak Datuk berprinsip bertani merupakan salah satu profesi mulia. Pak Datuk mencoba merubah pola pikir anak muda bahwa menjadi petani adalah suatu hal yang membanggakan. Motonya adalah menjadi petani itu keren, menjadi petani itu hebat. Menjadi petani merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Semangat itulah yang selalu digelorakan Pak Datuk kepada generasi milenial Solok Selatan. Gimana kebunnya, Edi? Oh, ini Pak, kebunnya ada sedikit kendala lah, mungkin faktor cuaca juga, terus ada hama juga mungkin, jadi panen yang sekarang kurang sukses Pak. Ini apa, gimana? Sama Pak dengan Pak Ebi. Kalau masalah buah bagus Pak, cuman terkendala pas panen cuaca kurang menentu Pak. Kadang hujan, mau panen hari hujan Pak. Jadi susah bawa hasil panen? Susah Pak, susah pas panennya Pak. Iya, nanti ini. Kita cari solusi lah. Ya. Mudah-mudahan akses jalan ke sana jadi lebih bagus ya. Ya. Memang Solok Selatan sudah menjadi tempat ya pilihan para roastery ya, untuk membeli kopi green bean ya. Keren, gimana, enak ya jadi ini? Enak Pak. Alhamdulillah ya, jadi petani tambah bersemangat Pak dengan kondisi ini. Walaupun ada kendala-kendala mungkin bisa kami lewati lah dengan bantuan atau bimbingan Bapak itu. Oke, ya sip. Memang harus kita harus jeli ya melihat potensi Solok Selatan ini memang layak, cocok untuk ditanami kopi. Apalagi sekarang pangsa pasarnya memang mengarah ke specialty, premium. Jadi memang kita akan proses kopi yang specialty. Kepeduliannya terhadap pembangunan dunia pertanian membuatnya terus mendorong dan mengedukasi petani kopi di daerahnya.
Keberhasilan petani dapat dicapai jika mereka sudah mampu mengembangkan usaha dari hulu ke hilirnya, menjadikan produksi biji kopi menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi awalnya pertanian ini masih dianggap pinggiran gitu kan. Di awalnya sekitar tahun 2017, setelah pulang dari rantau lah, jadi saya coba terjun ke dunia pertanian. Tapi setelah beberapa saat menjalani, ternyata petani itu justru malah lebih mengasihkan gitu kan. Jadi kita lebih punya banyak waktu, kita bisa ngatur waktu sendiri. Kita juga bisa tergantung kita gitu, mau omset berapa gitu. Jadi tergantung kegigihan kitanya untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi awalnya kita tentu mencari informasi dulu Bu tentang seperti apa kopi ini gitu kan, dan prospeknya bagaimana ke depannya gitu kan. Jadi setelah bercerita banyak, terutama dengan Pak Datuk itu ya, jadi beliau banyaklah menyarankan atau memberikan masukan bahwa potensi kopi ini nantinya justru bisa jadi komoditi ekspor bernilai tinggi. Jadi makanya kita tertarik ditambah lagi dengan kondisi alam kita gitu kan, kondisi lingkungan perbukitan kita dan ketinggian lokasi lebih cocok lagi dengan kopi jenis Arabica. Jadi kita mulai 2017 itu kita mulai mencari lokasi lahan yang pas. Setelah itu kita mulai sekitar pengolahan lahan, pembersihan lahan. Sekitar 2019 kita mulai menanam gitu. Jadi setelah kita menanam, kita merawat. Dulunya kita juga sambil merawat kopi ini kita juga menanam tanaman hortikultura seperti cabai. Jadi agar pembiayaannya nggak terlalu membengkak dari kantong gitu ya. Jadi kopi besar, cabai juga bisa kita panen gitu. Kesungguhan Pak Datuk dalam membina petani milenial membuahkan hasil. Bahkan saat ini, Pak Datuk sudah berhasil membina 4 kelompok tani dan 7 pelaku usaha. Para kelompok tani diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknik berkebun kopi. Mulai dari teknik petik merah, teknik penjemuran dengan rumah jemur, hingga proses pengolahan bubuk kopi. Untuk pola bertani kopi, Pak Datuk melakukan penanaman bibit kopi Arabica di Puncak Tito yang memiliki ketinggian 1.400 mdpl. Kondisi geografis Puncak Tito yang berada di antara perbukitan dengan udara yang sejuk membuat tanaman kopi Arabica tumbuh dengan subur. Awalnya tahun 2017 kita mau usaha kopi. Kemudian kita cari tempat, ternyata di sini ketinggiannya cocok untuk kebunan kopi Arabica. Kemudian 2018 kita survei, baru 2019 kita mulai menanam di sini. Itu 2018, 19, 2020 kita kembangkan. 2022 rencana agrowisata yang mau kita kembangkan lagi. Puncak Tito Pauh Duo Solok Selatan menjadi lahan potensial dalam pengembangan tanaman kopi Arabica. Petani-petani kopi Pauh Duo ini pun dengan giat menanam bibit-bibit kopi Arabica untuk menghasilkan ceri yang berkualitas. Berkolaborasi dengan petani milenial, tanaman kopi Puncak Tito menjadi salah satu produksi kopi yang diunggulkan di Solok Selatan. Konsep menanam dan memanen kopi mendapat arahan yang baik dari para petani andalan, sehingga kualitas ceri kopi yang dihasilkan memiliki nilai jual yang menjanjikan di pasaran lokal maupun nasional.
Dari dua teknik pengolahan biji kopi, Pak Datuk lebih memilih menggunakan proses honey kopi yang menghasilkan bubuk kopi berkualitas. Untuk proses honey, ceri-ceri kopi ini ditebar dan dijemur dengan rumah jemur atau greenhouse selama kurang lebih 2 minggu, menurut proses pengolahannya. Proses penjemuran menjadi hal penting yang harus diperhatikan petani. Karena di proses inilah yang nantinya akan mempengaruhi rasa kopi yang dihasilkan. Sehingga selama penjemuran, petani kopi harus rajin dan teratur membolak-balikan kopi saat dijemur agar tingkat kekeringannya merata. Tahapan selanjutnya adalah masuk dalam industri sekunder, yakni proses roasting. Proses roasting atau penyangraian kopi memegang peranan penting pada seluruh rantai perjalanan kopi. Proses roasting kopi inilah yang nantinya menghasilkan bubuk-bubuk kopi yang memiliki cita rasa yang unik. Roasting atau penyangraian biji kopi ini memiliki tingkatan pemanggangan yang berbeda-beda, yakni light, medium, dan dark. Petani muda diharapkan mampu berwirausaha pertanian dan memberikan kontribusi dalam gerakan pembaharuan pembangunan petani. Kiprah Pak Datuk yang sukses mengembangkan usaha di sektor pertanian kopi dengan memberdayakan para petani membuatnya didapuk menjadi Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan pada tahun 2020. Ya, saya memulai dulu dengan merek kopi Pak Datuk, Arabica. Nah, kemudian kita juga terjun langsung ke petani-petani, ke kebun, dan kita ngajak mereka mulai dari budidaya yang baik. Nah, kemudian kalau mereka sanggup masih punya jam kerja, tentu kita arahkan mereka membuat juga rumah jemur untuk kopi. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 9 rumah jemur di kopi. Kemudian roastery sudah ada 5 roastery. Kopi-kopi Solok Selatan pun sebenarnya kita kekurangan bahan baku. Ya, kita kekurangan baku, sudah mulai banyak orang mengenal kopi Solok Selatan. Jadi Pemda harus membantu, mendampingi, memfasilitasi anak-anak muda yang mau terjun menjadi petani dan kemudian bangga jadi petani kopi. Menjadi petani itu juga adalah cara untuk bersyukur atas potensi alam, anugerah Solok Selatan yang indah ini. Tidak hanya bergelut di seputar lahan-lahan kopi. Sejak Januari 2018, Pak Datuk mulai memproduksi kopi merek Pak Datuk, mulai dari Green Bean, Wall, dan Ground. Tidak pernah disangka, ternyata permintaan pasar kopi Pak Datuk sangat besar. Pak Datuk rutin mengirim kopi ke Jakarta, Pekanbaru, Bekasi, dan Bandung. Apalagi bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu tren bisnis yang sangat menjanjikan di masyarakat. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minum kopi di kedai-kedai kopi atau kafe-kafe kopi. Anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Perkembangan kopi walaupun di masa pandemi ini peningkatan dari peminum kopi itu sendiri alhamdulillah juga naik. Saya lihat yang awalnya mungkin masih banyak minum kopi saset, alhamdulillah sekarang mereka juga udah pada tahu untuk bagaimana cara mengkonsumsi kopi itu yang baik. Nah, itu dengan mengkonsumsi kopi mungkin yang diolah dengan proses yang baik, misalnya mungkin dikeluarkan oleh prosesor-prosesor yang
tahu di bidangnya dan dari roastery yang jelas, agar prosesnya itu sendiri memang jelas mereka ketahui itu memang prosesnya alami dan tanpa ada tambahan dari bahan-bahan lainnya. Ada cerita panjang sebelum akhirnya kopi bisa dinikmati. Menghargai setiap perjalanan panjang tersebut, kopi akan lebih terasa nikmat ketika diminum. Tidak hanya penikmat kopi yang akan merasakan sensasinya, petani kopi pun harus memahami proses panjang perjalanan kopi dari memanen, pasca panen, hingga roasting. Bagi Pak Datuk, kopi tidak hanya disukai sebagai komoditas semata, tapi juga gaya hidup. Kopi menjadi peluang bagi para petani kopi, karena memiliki rantai bisnis yang panjang, termasuk dari sisi pemberdayaan petani. Tentunya peluang ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap petani kopi untuk berkarya menciptakan produksi kopi berkualitas. Peran petani milenial untuk mengangkat citra positif petani kopi sangat besar artinya bagi perkembangan usaha perkebunan kopi. Peran generasi muda milenial dalam era industri 4.0 menjadi suatu hal yang penting, termasuk dalam mengembangkan dan memajukan sektor pertanian agar bisa lebih prospektif, berpeluang lebih maju, dan bisa meningkatkan daya tahan pangan nasional. Mengenal kopi dan mengenal penikmat kopi adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Kita bukan hanya membayar kopi sebagai sebuah komoditi, tapi juga kerja keras dari para petani. Ayo bangga menjadi bagian dari petani kopi Indonesia.